Ya, perjuangan panjang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 berakhir dengan sia-sia. Ini terjadi 52 hari jelang turnamen digelar setelah FIFA mengambil keputusan membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah. Tapi kalau kita melihat ke belakang, sebenarnya kronologinya seperti apa? Pada tanggal 24 Oktober 2019 di Shanghai, Tiongkok, setelah bersaing dengan Peru dan Brazil, Indonesia dipilih FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2021. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2020 Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 setelah Piala Dunia U20 2021 di Indonesia pada saat itu dibatalkan tapi karena pandemi. Kemudian dilanjutkan pada 25 Juni 2022 ini ternyata timnas Israel dinyatakan lolos ke Piala Dunia U20 2023. Pada saat ini suara penolakan masih minim. Kemudian pada Februari 2023 FIFA meminta Bali sebagai tuan rumah drawing Piala Dunia U20 2023 yang disampaikan oleh Zainuddin Amali yang saat itu masih menjabat sebagai Menpora. Kemudian selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2023, kurang lebih 1 bulan setelah itu, 24 negara peserta Piala Dunia U20 2023 di Indonesia sudah dinyatakan lengkap. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2023, rasa optimistis untuk Indonesia menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan dengan baik event internasional ini tetap terjaga. Untuk skala internasional perlahan mulai menemui batu hambatan karena pada tanggal 14 Maret 2023, Gubernur Bali Iwayan Koster mengirim surat resmi ke Menpora yang berisikan penolakan terhadap timnas Israel U20 bermain di Bali. Di titik inilah suara-suara penolakan timnas Israel di Piala Dunia semakin gencar, termasuk dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Padahal 2 kota di provinsi ini akan menjadi tempat digelarnya pertandingan. Dan berselang sekitar 2 minggu kemudian, tepatnya 26 Maret 2023, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan FIFA telah membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 di Bali akibat penolakan dari Gubernur Iwayan Koster. Kemudian, khawatir dampaknya meluas, Presiden Joko Widodo pada 28 Maret mengeluarkan pernyataan yang memastikan komitmen Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Jokowi kemudian mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertemu FIFA di Doha, Qatar. Namun sayang, lobi yang dilakukan Ketua Umum PSSI tidak bisa menggoyang keputusan FIFA. Pada tanggal 29 Maret 2023, tepatnya 52 hari jelang Piala Dunia dilaksanakan, FIFA membatalkan status tuan rumah Indonesia. Jika dilihat, pastinya akan ada sanksi. Sebelumnya Indonesia sebenarnya otomatis lolos ke putaran final turnamen itu dari jalur tuan rumah. Namun kini harapan itu sudah musnah. Indonesia pun sepertinya harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan pahit lainnya, yaitu sanksi dari FIFA. Seberat apa sanksi yang akan dijatuhkan FIFA, kita masih menunggu pengumuman resminya. Namun ada sejumlah spekulasi yang muncul, diantaranya adalah pembekuan yang dilakukan oleh FIFA atau skorsing. Jika PSSI dibekukan, praktis Indonesia tidak bisa ikut dalam seluruh kegiatan FIFA seperti Piala Asia hingga Piala Dunia. Seperti yang pernah terjadi pada periode 2015 dan 2016. Pada masa itu skorsing timnas Indonesia tidak dapat berlaga dalam kualifikasi Piala Dunia 2018 dan juga Piala Asia 2019. Dampak lainnya, FIFA tidak akan mengakui Indonesia untuk hadir atau mengakui kehadiran Liga Indonesia mulai dari Liga 1, kemudian Liga 2, sampai Liga 3. Tapi yang sangat memilukan adalah timnas Indonesia di semua level tidak diizinkan mengikuti turnamen internasional. Padahal saat ini timnas Indonesia sedang dalam perkembangan yang luar biasa. Terbaru timnas Indonesia senior bisa tembus Piala Asia 2023. Dan kekhawatiran lainnya yang adalah Indonesia tidak diberi kesempatan FIFA untuk mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 dan tidak lagi dipercaya untuk menggelar semua event olahraga karena dianggap diskriminatif. Belum lagi imbasnya terhadap pemain, pelatih, wasit, klub, sampai masyarakat yang pastinya akan kehilangan mata pencaharian. Dan yang terakhir, kita lihat kerugian apa saja yang
diderita oleh Indonesia setelah dibatalkan menjadi tuan rumah, Indonesia diketahui telah lama bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, kurang lebih sejak 4 tahun lalu atau 2019. Anggaran hingga triliunan rupiah pun telah dialokasikan untuk mendukung suksesnya pesta sepak bola internasional ini. Dana itu dipecah menjadi 2 bagian. Yang pertama ada terkait acara, kemudian juga persiapan timnas. Nah, total anggaran yang dikeluarkan pemerintah ada sekitar 600 miliar rupiah. Dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI pada Juni 2022, pada saat itu Zainuddin Amali masih menjabat sebagai Menpora. Ia meminta tambahan anggaran pengembangan olahraga menjadi 3 triliun rupiah dari sebelumnya 1,6 triliun rupiah. Ini juga dilakukan untuk memfasilitasi semua penyelenggaraan yang akan dilakukan untuk menghadapi Piala Dunia U20. Sementara itu, Kementerian PUPR pada Oktober 2020 juga menyatakan telah mendapatkan mandat untuk melaksanakan renovasi 2 stadion utama dan 15 lapangan latihan dengan anggaran sebesar 314,82 miliar rupiah. Kedua stadion utama yang dimaksud adalah Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali dan Stadion Manahan di Solo. Anggaran renovasi oleh Kementerian PUPR sebesar 314 miliar ini berasal dari APBN melalui skema kontrak tahun jamak tahun 2020 hingga 2021. Dan pada Februari 2023, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan akan ada renovasi Stadion Piala Dunia yang rampung pada 2023, namun juga ada 5 stadion yang akan dipakai sebagai tempat berlaga serta 20 stadion untuk latihan yang butuh direvitalisasi. Total anggarannya mencapai 175 miliar dan seluruh stadion yang direvitalisasi itu tersebar di beberapa kota. Ada Palembang, kemudian Bandung, Solo, Surabaya, dan Bali. Belum lagi kalau kita berbicara soal hotel, kemudian transportasi, dan masih banyak lagi yang terdampak akibat pembatalan dari tuan rumah Piala Dunia U20 2023 ini.